Bangun pagi, stop begadang, rajin baca buku, olahraga tiap hari. Semua orang pengen hidup seperti itu ya, produktif. Termasuk aku dulu. Tapi kenyataannya apa? Baru jalan 2-3 hari, balik lagi ke kebiasaan lama. Dan yang paling nyesek, kita ngerasa kita ini nggak disiplin gitu kan. Padahal bukan itu masalahnya. Oke? Di video ini saya akan jelasin ke kamu kenapa kamu gagal konsisten dan gimana cara bangun habit yang benar. Bukan yang sekedar motivasi doang gitu ya. Gini, aku dulu mikir, orang-orang yang disiplin itu emang beda. Kayak mereka punya mental kuat, punya motivasi tinggi. Tapi setelah aku coba sendiri, gak ada yang sespesial itu ternyata. Bedanya cuma satu. Kalian tahu apa bedanya satu? Mereka cuma ngerti sistem. Yes, that's point. Sistem, teman-teman. Kita ini terlalu sering fokus ke hasil, pengen langsung berubah drastis, langsung bangun pagi, langsung rajin, langsung produktif, apa langsung kaya. Padahal kenyataannya semua butuh proses, bro. You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Kalau sistem kamu salah, kamu bakal balik lagi ke kebiasaan lama gitu kan. Restart gitu. Oke, kita mulai ke shift mindset. Setelah aku ngerti hal ini, aku mulai ubah cara pandangku, cara pikirku gitu. Aku nggak lagi ngejar gimana caranya jadi orang yang disiplin, tapi aku ganti gimana caranya aku latihan disiplin setiap hari gitu kan. Dan di sini banyak orang gagal karena mereka terlalu ekstrim di awal, langsung all in gitu. Padahal itu nggak sustainable. Contoh realnya gini ya. Gini contoh salahnya. Aku mau berubah. Besok jam 5 pagi aku olahraga 1 jam. Baca buku 1 jam, baca 1 buku 3 hari, semangat. Tapi you know at the end 4 hari hilang semangatnya. Itu mayoritas rata-rata seperti itu. Ngaku kalian kan, ya, aku juga dulu seperti itu ya. Dan mungkin cara yang lebih efektif seperti ini ya. Misal, aku mulai dari kecil bangun 10 menit lebih pagi, baca 1 halaman, olahraga 10 menit. Simple, that's simple. Tapi apa? Tapi konsisten. Small habit, repeat daily, itu yang bikin hidup kamu berubah. Bukan yang tiba-tiba all in gitu kan. Jadi aku akan membahas habit-habit yang mungkin sangat bermanfaat atau membuat teman-teman grow di masa depan. Kalian bisa lakukan habit-habit ini ya. Kita bahas dari habit yang pertama, yaitu habit membaca. Habit pertama yaitu habit membaca, that's a very important. Aku tahu banyak yang bilang baca buku nggak bikin kaya. Ya aku setuju, I agree. Tapi baca buku itu bikin cara mikir kamu naik level. Itu serius, ngaruh, bener-bener ngaruh ke mindset, ke pola pikir kalian. Bener-bener ngaruh. Cara pikir kalian kalau baca buku itu sangat berbeda jika kalian tidak membaca buku gitu ya. Nah, untuk awal-awal, kesalahan di awal tuh kalian pengen target baca banyak. Ekspektasi kamu terlalu tinggi. Tapi untuk membaca buku ini sebenarnya kalian kalau belum terbiasa cukup 1 lembar. Atau gini, cukup membaca buku yang kalian suka. Atau komik-komik silahkan. Intinya dimulai dulu dari apa yang kalian suka dan jangan banyak-banyak dulu. Ketika nanti berprogres, oh ini udah enteng nih baca selembar, 2 lembar. Udah enak baca buku, udah seneng baca buku. Baru kalian improve ke buku-buku pengembangan diri gitu. Karena banyak manfaatnya buku-buku pengembangan diri. Aku rekomendasi di situ ya. Intinya ketika teman-teman udah suka baca buku, udah senang baca buku, carilah buku-buku yang bermanfaat untuk diri kalian, untuk upgrade diri, upgrade knowledge, dan lain-lain gitu ya. Terus habit yang kedua apa? Habit yang kedua itu menulis. Habit kedua menulis, yes. Ini yang underrated banget bro. Kebanyakan orang itu konsumsi terus kan, tapi nggak pernah produksi. Kamu nonton video, kamu baca buku, tapi nggak pernah diproses. Hasilnya apa? Lupa, forget. Makanya aku mulai menulis. That's simple, simple banget. Journaling aja cukup. Apa yang aku pelajari hari ini, aku tulis. It's simple words. Writing makes you think clearly. Begitu kamu nulis, kamu dipaksa ngerti gitu. Itu ya. Latihanlah menulis karena itu sangat penting ya. Oke. Yang ketiga, habit latihan mental. Oke, mental ini sangat penting sekali ya. Di dunia kerja, di masyarakat, atau dimanapun mental is number one menurutku sih. Gini, melakukan hal yang gak nyaman. Contohnya, mandi air dingin, bangun pagi. Kenapa itu penting? Karena kamu lagi ngelatih mental kamu gitu. Bayangin, pagi-pagi aja kamu udah ngelakuin hal yang gak enak gitu. Artinya, kamu udah menang dari diri kamu sendiri. Dan ini efeknya ke keseharian kamu. Kamu jadi lebih siap menghadapi hal sulit. Discipline is doing what you hate.
but doing it anyway. Oke, seperti itu ya. Habit keempat, intermittent fasting. Aku udah mulai coba jalanin ini ya. Dan yang aku rasain bukan cuma soal badan, tapi soal kontrol diri. Kalau kamu bisa nahan lapar, artinya kamu bisa nahan keinginan lain. Bonusnya, kamu hemat, kamu lebih fokus, badan lebih ringan. Dan ini paling penting banget. Karena hidup itu bukan soal enak terus, tapi soal controlling diri. Kita lanjut yang kelima, yaitu batasin gadget. Coba kalian cek di gadget teman masing-masing. Berapa lama teman-teman membuka gadget selama sehari? Itu ada tulisan di situ. 6 jam kah? 8 jam kah? Itu udah parah ya. Jujur aja gini, kamu niatnya mau produktif, tapi kalah sama scrolling 2 jam, 3 jam. Aku juga dulu gitu. Solusinya aku simple. Pakai HP setelah kamu produksi sesuatu, bukan sebelum. Jadi kamu kasih reward ke diri kamu, bukan langsung kasih distraksi gitu. Kalau kamu bisa kontrol ini, level hidup kamu akan langsung naik. Itu that's true. Karena distraksi terkuat itu gadget, trust me. Sekarang bagian paling penting. Jangan pernah bolong 2 hari berturut-turut. Oke, ini untuk konsisten ya. Kunci dari konsisten, jangan sampai bolong 2 hari berturut-turut. 1 hari skip, it's okay. Tapi kalau 2 hari kita nge-skip, itu bakal kebablasan. Serius. Itu aku udah sering sekali keulang dulu ya. Makanya ketika kalian udah berkomitmen untuk konsisten di suatu hal, it's okay, 1 hari kita ibaratnya melakukan dosa skip gitu ya. Tapi kalau udah 2 hari, kalian apapun caranya harus jangan sampai di skip gitu ya. Kalau kalian sudah bisa seperti itu, that's good. Tapi kalau kalian bablas terus ya, misalkan 2 hari ini bolong, itu tanda kamu mulai balik lagi dari 1 lagi gitu. Ibaratnya kalian udah di 10, kalian balik ke 0 lagi. Nah, itu nggak baik kan? Itu loh teman-teman. Catat ya. Nah, yang terpenting jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita manusia, kita punya raga, kita punya emosi, kita punya mood, kita punya energi. Kamu gagal, wajar. Kamu miss, wajar. Yang penting apa? Progress over perfection. Oke, jadi seperti itu. Aku nggak bilang habit ini bakal bikin kamu langsung sukses. Tapi aku yakin kalau kamu bisa konsisten, kamu ini udah beda dari kebanyakan orang. Karena hal seperti ini tuh jarang dilakukan orang, teman-teman. Percayalah, kalau teman-teman mempraktikkan hal ini di kehidupan teman-teman, hidup teman-teman dalam setahun aja, pasti akan grow. Pasti kamu merasakan hal yang beda di diri kamu dari 1 tahun yang lalu gitu. Aku jamin, aku bisa jamin. Soalnya aku udah merasakan ya. Dan mulai dari hal kecil, mulai hari ini dan buktiin ke diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu tuh bisa berubah, kamu bisa menjadi yang lebih baik gitu ya. Seperti itu, oke? Nah baik, mungkin begitu aja ya video kali ini. Komen di bawah habit apa yang kamu mau mulai hari ini. Dan kalau video ini ngebantu, silahkan share ke teman kalian, ke sahabat kalian, atau ke adik kakak kalian, atau bahkan ke orang tua kalian gitu ya. See you in the next video ya. Thank you.